Halo, semoga aman ya. Dari tadi soalnya Kak Inti tidak bisa masuk. Oke, oke Kak Inti sudah join. Bismillah, semoga bisa. Kak Inti, Alhamdulillah. aman? Ah, Aku tetap gak bisa lihat dirimu, Kak, tapi nggak apa-apa kali ya. oh oke. Suara Ya masih sudah, nggak apa-apa deh. suara masih Yang aman tuh, suara. oke, tapi yang penting suaraku terdengar. Dengar jelas-jelas kalau suara. Oke, suaraku terdengar, suaramu juga terdengar, dan Oke. di layarku alhamdulillah sudah ada wajahnya Kak Inti yang cerah ceria, Aku meskipun agak-agak panik ya. harus tenang ya. Harus tenang, tetap tenang, itu oke. Oke Kak Inti, begitulah dinamika ya kalau misalnya kita mau, Nah, apa namanya, ada live, pasti ada aja lah. ada Eh, aja deh Ada kendala aja teknis. kendala teknis, betul. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk Ya. buat kita fam semua dan juga sahabat insights di sini untuk mendengarkan obrolan kita malam hari ini ya, Inti. Amin. Um, yes, pertama-tama, oke, gimana kabar Kak Inti? Alhamdulillah baik. Cuma nanti Oke. ini kalau agak batuk-batuk sedikit ya, nih lagi berangsur Oh, membaik, sempat habis batuk dan pilek. Lagi kayaknya umum kayaknya gara-gara ya, ini. lagi musim. Bener, musim karena polusi itu loh Kak. Iya, Kan sekarang kan ISPA lagi tinggi, jadi eh, kayaknya memang untuk terutama buat kita yang hidupnya atau apa namanya beraktivitasnya di kota Jakarta, Depok, pokoknya yang tingkat kualitas udaranya nggak bagus, kayaknya memang harus jaga kesehatan ya, banyak minum air putih, kayaknya udah harus pakai masker kemana-mana ya Kak kalau mau Iya, keluar. balik lagi nih pakai masker lagi. Bener, bener. Oke, Kak Inti, ini seneng banget sebenarnya saya, Mamita Sasha, bisa kedatangan eh, teman lama sebenarnya. Kita udah kenal tuh dari tahun 2017 kayaknya Iya, Kak ya. betul. Iya, betul 2017. 2017. Dan kita waktu itu di salah satu komunitas untuk keluarga. Terus aku tuh inget banget waktu itu lagi di sebuah mall, lagi mau sholat bareng. Terus Iya, benar-benar. pernah. Iya kan, terus pernah bilang, Kak yuk kita kolaborasi Iya, yuk. Tapi benar. pending gitu ya, akhirnya baru bisa terrealisasi 2023. 2023. Memang waktunya memang sekarang yang tepat. Yes, betul. Jadi demi kita itu bersama dengan Insight Psikologi, kita memang membuat serial Instagram Live yang membahas mengenai isu-isu seputar anak muda yang memang mereka itu lagi mau merencanakan pernikahan atau memang di usia-usia memang lagi mau menikah nih. Nah, kalau untuk kita fam dan juga sobat insight yang belum sempat nonton serial-serial sebelumnya, bisa nonton di Demi Kita di Instagramnya. Seperti minggu lalu kami sempat membahas tentang selingkuh Kak Inti. Seru banget itu obrolannya ya kan mengenai selingkuh, hilaf atau bakat. Nah, obrolan malam hari ini sebenarnya nggak kalah seru sama obrolan minggu lalu. Karena kita membahas mengenai hal yang ini nih sebenarnya agak pelik gitu ya. Soalnya ngomongin soal mapan sebelum nikah atau nikah dulu deh. Masalah mapan itu nanti kita bisa usahakan bersama gitu. Nah, ini juga, tapi sebelum masuk ke situ, Kak, aku mau memperkenalkan Kak Inti juga. Boleh. Ini untuk kita semua yang belum mengenal Kak Inti. Jadi Kak Inti ini adalah seorang psikolog yang berpraktek di Insight Psikologi. Dan Insight Psikologi adalah didirikan, salah satu pendirinya adalah Kak Inti. Kak Inti ini memang lulusan psikologi UI S1-nya dan S2 juga ya kayak untuk profesi psikologinya, dan memang seorang Rhythmic Movement Therapy Certified ya. Jadi dan memang fokusnya lebih banyak ternyata menangani anak dan remaja ya Kak ya. Tapi untuk dewasa muda mungkin masih Ya, masih bisa ya, masih sama orang dalam tua. kapasitas.
parenting ya, Orang sama orang tua yes, juga. sama parenting. Iya. Jadi untuk kita HEM semua yang kalau misalnya ada apa yang ingin ditanyakan seputar konseling itu silahkan nanti juga bisa. Nah, ini mungkin ada info juga. Ternyata tadi pagi aku mendapatkan info dari Kak Inti, ternyata Insight Psikologi Instagramnya dibajak. Jadi berarti kalau Ya, sekarang gimana? Kalau menghubungi, kalau sedang mau masuk, berupaya memulihkan kembali sih, mengambil kembali ke tangan kami. Cuman mungkin ya, selain IG, kita kan punya platform lain juga ya Kak. Mungkin kalau mau lihat apa info-info bisa dari websitenya Insight dulu tuh, karena FB juga kayaknya terkoneksi sama IG. oke, oke. Berarti bisa buka websitenya Insight, Insight ya, Psikologi ya. iya betul. Oke, berarti insightpsikologi.com atau apa? Iya, insightpsikologi.com. Oke, Atau di oke. Googling juga udah muncul tuh biasanya Insight Psikologi. Insight Psikologi udah keluar. Oke, sip. Iya. Yes. Iya, Kak. Oke. Berarti, nah obrolan kita malam hari ini kan apa ya? Sebenarnya nih antara ibaratnya telur dan ayam nih, yang mana dulu gitu kan? Iya Mapan benar-benar. dulu atau nikah Ya. dulu gitu. Dan ini memang ternyata cukup menjadi kegalauan mungkin ya di anak-anak muda, apalagi sekarang yang mau menikah. Karena kan kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya kita sudah buat yang berpacaran sudah lama, sudah mengenal lama pasangannya gitu kan, apalagi yang dan mau menikah, ya udah berarti jenjang apa lagi ini yang harus saya hadapi kalau bukan dengan menikah. Cuma ternyata mungkin dari segi kemapanan gitu ya, itu dianggap kayaknya saya belum deh, kayaknya saya belum siap nih untuk menikah gitu kan. Tapi ada juga yang merasa bahwa ya nanti saya akan sama pasangan aja deh. Yang penting kan niatnya ibadah gitu kan. Niatnya ibadah, jadi masalah uang, rejeki gitu kan. Rejeki pasti nanti akan Tuhan kasih. Namanya juga ibadah gitu. Nah, mungkin Kak Inti boleh jelaskan terlebih dahulu gitu. Apa sih definisi mapan tuh sebenarnya seperti apa sih gitu, Kak? Silahkan. Oke, makasih Kak Sasha. Ya, kalau mapan sendiri sebenarnya kan mungkin identiknya dengan finansial gitu ya. Kemapanan finansial, keuangan, punya penghasilan, punya pekerjaan. Kalau dari KBBI gitu ya, mapan itu sendiri itu artinya mantap atau enggak goyah, stabil gitu ya. Dan memang dikaitkannya juga dengan apa kemampuan finansial. Jadi udah lebih siap, sudah lebih apa ya settle gitu ya untuk tadi kemapanan itu sendiri. Tapi kalau di psikologi sendiri sebenarnya nggak ada batasan kemapan yang dibilang mapan tuh seperti apa sih gitu ya. Lebih luas justru nggak cuma terbatas pada apa namanya finansial gitu. Nah tapi mungkin kalau kita lebih menyebutnya ke kesiapan ya kak ya, siap gitu. Oke. Dalam hal ini mungkin kesiapan untuk menikah gitu. Lebih 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 ke personal stability gitu ya, lebih ke kesiapan orang tersebut maupun pasangannya untuk mau menikah gitu. Nah biasanya memang mapan atau siap itu dikaitkan juga dengan kemampuan atau kematangan emosi, terus kemampuan juga untuk problem solving, memutuskan, lalu perilakunya konsisten gitu. Jadi mungkin nggak mood swing, nggak berubah-berubah gitu. Nah, itu yang mungkin dibilang mapan. Sebenarnya kalau yang kaitannya sama finansial itu sendiri itu menjadi sangat relatif karena antar orang tuh perlu menyamakan persepsi dulu gitu ya. Seberapa mapan itu seperti apa, nantinya misalnya seberapa penting sih uang atau kestabilan finansial, terus lebih ke nanti misalnya kan kami lagi nih satu orang berpikir mungkin kalau mapan itu artinya udah punya pekerjaan, penghasilan tetap, udah punya rumah, udah punya mobil. Bisa jadi juga mapan yang menurut orang yang lain lagi gitu ya, atau ya tadi pasangan gitu, mapan yang penting misalnya udah punya pekerjaan, atau yang penting punya penghasilan. Itu kan jadi bisa beda-beda banget gitu ya, mapan yang finansial itu tadi. Makanya
sebenarnya lebih dibutuhkan persamaan persepsi dulu sih kalau tadi misalnya mau menuju ke jenjang pernikahan gitu. Jadi kira-kira begitu tuh Kak Sasha. Kalau dalam psikologi sendiri memang mungkin lebih ke kesiapan ya gitu. Mapan itu lebih luas lagi, nggak cuma terbatas pada finansial gitu. Oke, oke. Berarti memang kembali lagi sebenarnya standar orang itu terhadap apa ya, mendefinisikan mapan itu yang pasti tadi kalau arti sempitnya itu adalah mengenai finansial gitu ya Kak ya. Tapi sebenarnya arti luasnya bisa kesiapan secara psikologisnya. Ya. Kemudian kalau dikaitkan juga dengan finansial, sebenarnya standar orang tuh beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin mapan itu menurut saya dan menurut Kak Inti tuh berbeda. Kalau saya mungkin saya nggak perlu punya rumah sendiri, saya bilang mapan. Tapi yang penting saya punya penghasilan yang tetap aja gitu ya. Pekerjaan yang tetap aja itu udah cukup. Nah ini pas banget sebenarnya Kak. Sebelum ngobrol-ngobrol malam ini, kami tuh sempat ada jajak pendapat, survei sederhana gitu kan, di Instagram story-nya kita. Sempat nanya, sebenarnya definisi mapan yang paling sederhana atau paling minimal buat teman-teman tuh apa sih? Dan memang paling besar memberikan pilihan atau ketika polling yaitu apa namanya penghasilan yang tetap gitu. Ternyata definisi kebanyakan seperti itu ya. Mungkin tapi ada juga yang bukan cuman itu, tapi kembali lagi berarti standar orang beda-beda. Nah, berarti kalau kembali lagi tadi mengenai kesiapan, kemudian pernikahan, berarti sebenarnya hubungan antara si pernikahan dengan kesiapan atau kemapanan ini tuh seperti apa sih Kak? Tadi yang aku bilang di awal, ini kan kayak telur dan ayam ya. Jadi sebenarnya tuh yang mana dulu gitu kan? Kalau hubungan antar pernikahan dan kemapanan tentu sangat erat gitu ya hubungannya, karena kalau kita bicara pernikahan itu kan tidak hanya berbicara tentang diri kita sendiri ya, kita udah mulai ada berbicara tentang orang lain, membina hubungan, relationship, mungkin dengan keluarganya juga, dan nanti kita punya keluarga kecil kita sendiri misalnya udah punya keturunan gitu ya. Jadi kemapanan itu tadi kalau terkait dengan finansial tentu hubungannya adalah ketika kita memutuskan untuk menuju ke jenjang pernikahan, tentu itu kan tanggung jawab seumur hidup gitu ya. Kita punya tanggung jawab yang baru, sehingga kita perlu memastikan bahwa nanti keluarga kecil kita atau keluarga besar kita, kan nggak tahu ya keluarganya kecil atau besar gitu, kelak bisa hidup layak dan sejahtera kalau yang kaitannya sama finansial. Selain itu juga ya tadi kesiapan mental, kemapanan secara psikologis itu juga harusnya sudah terpenuhi sebelum menikah, karena menikah itu tadi ya bukan tentang diri sendiri tapi lebih ke punya tanggung jawab baru nih, punya peran yang baru gitu. Jadinya tentu tadi sebaiknya ketika memulai atau memutuskan untuk pernikahan ya tadi kemapanan itu paling tidak sudah mulai kita persiapkan gitu sih Kak. Kalau balik lagi tuh Kak mengenai kemapanan yang sifatnya psikologis di luar dari finansial ya, karena kembali lagi kan standar kemapanan finansial orang-orang kan beda-beda. Tapi kalau dari segi karena kakak dari seorang psikolog, tapi apa kira-kira standar kemapanan atau kesiapan yang penting dimiliki oleh si calon pengantin? Oke. Kalau dari hasil baca-baca juga ya, gitu ada teori yang mengemukakan tentang kesiapan menikah itu terbagi jadi dua aspek sebenarnya. Pertama kesiapan pribadi sama kesiapan situasi. Ya tadi kesiapan pribadi, jadi sebelum kita memulai relationship dengan orang lain, tentu kita udah settle dulu nih, udah apa ya, sudah lebih minimal kita mengenal diri kita dulu, sehingga nanti ketika kita punya tanggung jawab baru, kan pasti menikah tuh ada konsekuensinya gitu ya. Kita udah lebih siap karena kita nggak masih rungsing sama diri sendiri gitu Kak Sasha. Jadi kalau dirinya juga belum settle, belum selesai, isu-isu di dalam dirinya belum sepenuhnya tertangani, nanti mungkin kemungkinan besar ya itu nanti akan juga mempengaruhi kesejahteraan pernikahannya. Nah tadi kalau yang kaitannya sama kesiapan pribadi itu ada 4. Kematangan emosi, kesiapan usia tentunya itu kan makanya kenapa juga ada usia minimal menikah ya kalau di undang-undang gitu ya.
Lalu tadi yang ketiga adalah kematangan sosial, yang keempat adalah kesiapan peran. Itu yang terkait sama kesiapan pribadi atau personal, kesiapan diri sendiri. Jadi tadi selain dia harus udah punya kematangan emosi, juga udah tadi siap punya kesiapan sosial karena tadi kita udah lebih lingkupnya udah lebih luas lagi nih, udah ada pasangan, nanti mungkin berinteraksi juga sama keluarga pasangan, terus nanti punya anak dan lain sebagainya. Ataupun misalnya memutuskan tidak punya anak pun kan tetap ya harus punya kesiapan sosial juga. Dan juga tadi perannya kan pasti nambah. Yang tadinya kita sendiri mungkin perannya hanya cuma jadi anak atau jadi pekerja gitu ya, tapi nambah nih perannya jadi suami juga, atau nanti misalnya jadi ayah, nanti misalnya kalau anaknya sekolah punya peran yang lain lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi itu juga harus siap. Kalau kesiapan situasi itu ada dua sih tadi yang kita bahas nih, finansial sama kesiapan waktu. Jadi ternyata si finansial sama kesiapan waktu itu termasuknya dalam kesiapan situasi gitu. Nah, komponen ini yang sebaiknya idealnya itu sudah terpenuhi nih ketika kita memutuskan untuk menikah gitu. Oke, oke. Berarti tadi ada dua ya, kayak dibaginya pribadi dan juga situasi. Oke. Berarti, nah ini sebenarnya agak selaras dengan apa yang dilakukan demi kita sih Kak, karena kami kan juga ada kelas belajar mandiri dan memang materi yang pertama kali kami sarankan untuk para yang mau menikah mengambil kelas itu adalah kelas berdamai dengan diri. Jadi memang tadi persis banget sama apa yang Kak Inti jelaskan. Jadi memang kayaknya kita perlu kenal sama diri sendiri dulu ya sebelum kita memutuskan untuk menikah dengan orang lain gitu. Oke. Karena ketika menikah kan kita juga harus mengenal pasangan kita gitu kan. Nah kalau kita mau mengenal pasangan kita ya kita harus kenal juga kan sama diri kita gitu. Jadi itu kenapa harus pertama dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Sorry aku potong nambahin sedikit. Ya. Thank you. Sip. Oke, kembali lagi Kak. Berarti memang kalau untuk aku penasaran, sebenarnya pasti ada plus minusnya kan antara kedua hal itu. Karena karena saya lihat ada kok orang-orang yang menunda pernikahannya untuk dia mencoba untuk mapan dulu dan pernikahannya langgang-langgang aja, tapi ada juga yang memang bahkan dia merasa, maksudnya secara finansial, saya lihatnya dari finansial aja ya, kalau secara terlihat memang belum mapan, tapi kemudian mereka berani untuk menikah gitu. Nah berarti plus minusnya dari kedua hal itu nih apa Kak? Oke. Ini kita batasi di finansial ya, kemampuan finansial. Karena mungkin kalau kita bahas semuanya, mungkin kita bisa sampai besok nih ya Kak, IG live-nya. Kita batasi dulu kemampuan finansial. Jadi kalau plus minusnya tentu saja kalau tadi ya mapan sebelum menikah, mapan secara finansial sebelum menikah, artinya paling tidak udah punya pekerjaan atau penghasilan gitu ya, tentu plusnya adalah lebih apa ya, pengambilan keputusannya tuh nanti lebih leluasa sih karena nggak bergantung secara finansial dengan orang lain atau dengan keluarga gitu ya, jadi punya kebebasan finansial sendiri gitu ya di keluarga itu. Jadi keputusan kayak misalnya yang berkaitan dengan misalnya nanti kalau misalnya mau nyekolahin anak atau mau beli sesuatu atau beli rumah dan lain sebagainya itu lebih leluasa. Lalu biasanya juga kalau yang berkaitan dengan tadi kemapanan lebih mengurangi resiko gangguan rumah tangga sih. Maksudnya mungkin yang konflik soal finansial itu udah lebih apa ya, jadi mungkin ya pasti kan konflik tuh akan ada ya, masalah itu akan ada, tapi yang seputar finansial itu kayak udah apa ya, bukan jadi masalah utama lagi gitu karena tadi sudah punya kemampuan finansial. Selain itu juga mungkin bisa jadi juga terhindar dari apa namanya, kayak misalnya selingkuh atau apa gitu ya. Contohnya mungkin selingkuh dengan misalnya kalau ngerasa nggak mapan sama pasangan yang belum mapan terus akhirnya jadi mencari di luar, atau tadi misalnya apa konflik karena gagal memenuhi kebutuhan anak dan lain sebagainya. Tadi selain pengambilan keputusan lebih leluasa, terus apa namanya, resiko konflik yang terkait dengan finansial sudah lebih bisa meminimalisir. Terus biasanya juga tadi kan lebih leluasa, jadi campur tangan
atau misalnya dari keluarga besar atau intervensi dari luar itu juga jadi terminimalisir. Itu plusnya. Kalau plusnya dari yang menikah dulu baru mapan, ya tentunya mungkin kita jadi berjuang bersama kan, pasti ya secara finansial. Itu kemungkinannya ya selain tadi ya plusnya adalah niatnya ibadah kan pasti kan kalau terutama ini Muslim gitu ya menikah itu kan adalah ibadah jadi kepercayaan rasa percaya itu kan juga akhirnya jadi kekuatan juga ya di rumah tangga itu sendiri. Selain itu tadi mungkin tadi kan bekerja sama bersama, struggling bareng gitu ya, akhirnya mungkin bisa hubungannya bisa lebih apa ya, lebih lebih solid gitu karena sama-sama bisa melalui konflik bersama-sama, sama-sama bisa melewati apa kendala-kendala finansial itu tadi gitu. Gitu sih mungkin Kak kalau plusnya gitu ya. Jadi bisa berproses bareng-bareng gitu. Cuman tentu saja keduanya punya konsekuensi. Sebenarnya yang perlu kita sadari dulu adalah konsekuensinya sih Kak. Apapun pilihannya, minumnya teh botol sotro enggak ya. Apapun pilihannya, minumnya bukan teh botol sotro tapi pasti ada konsekuensinya. Itu sih yang harus kita consider dulu di awal. Either kita memilih untuk tunggu mapan dulu baru kita memulai memutuskan untuk menikah atau nggak apa-apa bareng-bareng aja, yang penting nikah dulu, nanti kita bisa mencapai kemapanan bareng. Nah, masing-masing itu pasti punya konsekuensinya masing-masing. Itu harus disadari dulu sehingga kita bisa bisa acceptance gitu, apapun nanti konsekuensinya. Oh ya, memang ini sudah ini jadi pilihan kita gitu. Jadi kita bisa ngejalaninnya tuh lebih lebih apa ya? Ya pasti masalahnya mah tetap ada gitu, cuman lebih tenang karena udah accept duluan sehingga coping strateginya atau problem solvingnya juga bisa lebih mudah didapat sih gitu. Gitu sih Kak, mungkin kira-kira. Oke. Berarti memang bisa dibilang gak ada yang lebih benar gitu ya kayak antara mapan dulu kemudian nikah atau nikah dulu baru mapan. Memang keduanya itu punya memang situasional ya, memang tergantung situasi dari balik lagi ya, situasi mungkin yang lebih berperan besar itu malahan bukan kemapanan finansialnya ya Kak ya, kalau dalam membangun keluarga, tapi kemapanan emosional kita malahan. Karena meskipun kita sudah mapan secara finansial, tapi ternyata secara emosi kita belum mapan, ya bukan berarti, tadi kembali lagi ya sebenarnya mereka, ya konflik itu memang tidak bisa dihindarkan, pasti akan ada konflik, tapi paling tidak mungkin konflik-konflik yang sifatnya besar sekali itu jadi bukan menjadi isu utama gitu ya. Berarti memang yang paling utama adalah kemapanan emosional. Nah, itu bagaimana tuh Kak? Bisa apa ya? Mungkin buat teman-teman di luar sana, buat kita fam atau mungkin sobat insight di sana ya, memang lagi mau merencanakan pernikahan terus tahu bahwa dia sudah mantap secara emosi gitu Kak. Itu ada nggak sih kayak apakah memang harus assessment dulu gitu ya? Atau memang bisa kita bisa refleksi gitu. Kita bisa mungkin diskusi sama calon pasangan gitu. Sebenarnya tadi ya kalau dilakukan sendiri pun bisa, idealnya juga tadi untuk bisa punya kesadaran akan konsekuensi yang akan dihadapi, salah satunya kita perlu komunikasi ya dengan calon pasangan kita. Seperti tadi, even misalnya soal finansial pun gitu, itu kan juga kita perlu ngobrolin bareng tuh. Nanti gimana kelolanya. Terus menurut kamu itu kemapanan finansial tuh kayak gimana gitu-gitu kan. Kalau misalnya pasangannya belum punya pekerjaan tetap tapi udah punya penghasilan atau misalnya udah punya usaha tuh gimana kayak gitu-gitu. Jadi memang mesti diupayakan dulu berdua atau sendiri. Pertama sih yang paling pertama banget bisa dilakukan adalah refleksi diri sendiri ya, Kak Sasha ya. Jadi selama ini tuh kalau ada konflik atau ada permasalahannya, gimana sih cara saya menyelesaikannya gitu. Apakah emang saya cenderung kan ada juga tapi
kadang-kadang suka susah juga ya menyadari sendiri, makanya perlu ada diskusi Iya. sama calon pasangan, atau kita juga bisa minta masukan dari orang-orang sekitar kita yang mengenal kita tentunya, yang mengenal dekat, karena belum tentu juga kalau misalnya minta pendapat orang yang nggak terlalu kenal kita kan mungkin jadi kurang tepat gitu masukannya. Nanti Ya. tapi juga kita bisa minta atau seeking help sama profesional. Tadi kan kalau di demi kita juga sudah ada programnya gitu ya, atau tadi ikut ke kelas-kelas edukasi seperti ini, atau kalau di Insight juga ada kelas ini paket konseling pranikah. Jadi sebelum menikah, nah itu sama tuh Kak. Jadi pertama si calon pasangan tersebut gitu ya sama-sama mengenal dulu dirinya sendiri, baru Hmm. nanti saling mengenal satu sama lain. Biasanya juga kayak apa ya, memetakan gitu ya, kira-kira potensi konfliknya ini di mana gitu. Walaupun nanti ya ada aja hal-hal yang unpredictable, tapi paling tidak ketika kita sudah mulai petakan itu lebih tadi ya, lebih kebayang gitu konsekuensi nanti gimana. Kira-kira kalau emang masalahnya seputar ini problem solvingnya gimana. Jadi boleh juga tadi minta bantuan profesional dengan assessment atau dengan tadi persiapan kelas persiapan pranikah gitu. Intinya sih dimulai dari mengenal diri sendiri dulu, baru saling mengenal dengan pasangan, baru kemudian tadi punya goals atau tujuan bersama Iya. gitu. Iya. Yang nanti bisa dicapai bersama, atau kalaupun kita punya tujuan dan goals masing-masing, kira-kira itu bisa selaras atau enggak. Itu harus mulai dibicarakan dari sebelum menikah harusnya gitu. Karena kalau udah di tengah jalan nggak punya goals, bingung tuh nanti. Jadinya mau dibawa ke arah mana nih pernikahannya gitu. Keluarga seperti apa yang mau kita bentuk itu jadi bingung kan. Jadi nggak ada tujuan akhirnya gitu, nggak ada goals yang mau kita capai gitu. Jadi Gitu. penting sekali sebenarnya kita memiliki visi ya kayak. Ya, Mungkin goals itu betul. lebih kayak ke visi, cita-cita sebenarnya kita ingin membentuk keluarga yang seperti apa sih gitu ya. Dan itu Betul, memang betul. seringkali yang suka terlewat sih ya kayak. Maksudnya ketika Betul. mau menikah ya udah karena cinta gitu Nah, kan. cinta, cinta aja, cinta dibutuhkan, tapi tidak hanya cinta aja gitu ya. Kak. Ada hal-hal lain yang Betul. kita perlu consider. Mungkin juga apalagi kalau udah mau nikah tuh biasanya fokusnya lebih ke persiapan resepsinya gitu ya, atau seremonialnya. Jadi terlupakan hal-hal yang seperti itu. Oh iya tadi juga mungkin bisa juga kesiapan secara fisik ya, maksudnya kesehatan itu juga perlu Betul. dicek gitu, karena ya tadi balik lagi kalau mungkin salah satu dari pasangannya misalnya punya sakit tertentu, atau nanti yang berkaitan dengan kalau misalnya punya plan punya anak terus ada kaitan dengan misalnya masalah kesuruhan atau apa, itu kan bisa dibicarakan di awal gitu. Sebenarnya tadi acceptance itu tadi sih yang diperlukan komunikasi, karena ya tadi mungkin setiap pasangan itu beda-beda gitu ya. Ada mungkin orang yang oh saya nggak bisa tuh kalau pasangan saya nanti belum punya rumah gitu atau belum punya mobil, tapi mungkin pasangan yang lain, wah saya nggak apa-apa, saya mau ngontrak dulu juga nggak apa-apa, yang penting dia punya, yang penting punya penghasilan aja gitu kan. Jadi bisa Ya, beda-beda banget asalkan tadi dibicarakan di awal gitu. yes, oke, oke. Nah, Kak Indi, aku mau coba narik lagi ke belakang. Aku mau bahas lagi soal kemapanan dari sisi finansial deh, Kak. Em, kan aku sempat ini ya, sempat baca di Twitter gitu, kalau misalnya ada yang pernah punya pengalaman menikah sebelumnya di usia muda, kemudian akhirnya bercerai, dan dia merasa bahwa memang semestinya dulu itu saya lebih siap, saya lebih mapan dulu gitu, baru saya menikah. Jadi ada penyesalan di situ. Kalau di luar dari emosi, anggaplah misalnya kita lagi membahas soal sisi finansialnya deh, kemapanan finansial. Kalau untuk teman-teman yang memang berpikiran untuk saya mau mapan dulu deh, at least palingan kayak tadi mungkin standar saya misalnya paling nggak saya bisa nyicil rumah dulu misalnya gitu ya. Atau misalnya saya udah nggak apa namanya mungkin punya mobil dulu pokoknya apapun itu gitu. Nah tapi bagaimana jika standar kemapanannya itu yang diinginkan belum mencapai pada usia saat itu, padahal dia sudah semakin bertambah usia gitu maksudnya Kak. Jadi ada kayak ada time frame untuk usianya nih. Apalagi untuk perempuan kan. Biasanya perempuan kan ada usia biologis ibaratnya gitu kan. Jadi wah ini
waktunya masih terus berjalan, tapi saya merasa masih belum mapan juga secara finansial. Nah, itu kira-kira gimana, upaya apa yang harus dilakukan orang tersebut untuk apa ya, supaya bisa ini batas kemapanannya itu seperti apa gitu kan? Ya, balik lagi sih Kak, itu balik lagi ke orang itu sendiri gitu ya. Cuman yang perlu juga saya ingatkan kembali bahwa goals atau tujuan, target, itu kan kita bisa bilang target gitu ya. Sampai Ya, seberapa mapan atau sampai seusia berapa sih saya harus menikah gitu, let's say begitu. Berarti kan target itu memang secara berkala juga perlu dievaluasi gitu. Jadi ada kemungkinan target kita misalnya kita harus cek lagi, misalnya kenapa sih belum tercapainya? Itulah di situ butuhnya evaluasi. Misalnya mungkin target ini belum tercapai karena saya ketinggian nih targetnya, misalnya nggak achievable gitu. Maka kita perlu evaluasi lagi. Berarti mungkin ada penyesuaian target yang harus kita sesuaikan dengan kondisi kita tentunya, gitu. Intinya begitu sih Kak. Jadi kalau sampai sejauh mana ya balik lagi sampai ke target yang sudah ditetapkan. Kalau belum tercapai, maka berarti perlu adanya evaluasi. Atau sebenarnya nggak perlu nunggu itu belum tercapai, itu salah satu indikator aja. Misalnya belum tercapai, itu adalah saat untuk mengevaluasi. Tapi sebenarnya secara berkala, let's say misalnya saya punya target di umur, saya harus menikah misalnya di umur 28 gitu ya. Di umur ya, 28 itu misalnya penghasilan saya sudah 1 M misalnya, ini contoh aja gitu. Nah, itu bisa, misalnya sekarang umurnya 25 gitu, berarti punya waktu 3 tahun kan untuk mencapai itu. Nah, setiap misalnya berkala, setiap per tahun atau per berapa bulan, per 6 bulan, kita bisa evaluasi. Kira-kira oke, nih kita udah mulai mendekati target goals kita atau belum? ya, Kalau belum, kendalanya apa? Kalau sudah, apa nih? Kenapa itu bisa tercapai? Atau mungkin misalnya bisa jadi juga melebihi target gitu ya. Oh, di umur 26 atau 27 ternyata sudah bisa nih ter-achieve gitu. ya, Apa ya waktu itu yang dilakukan itu kan juga perlu evaluasi. Sehingga itu bisa kita terapkan lagi misalnya untuk goals-goals yang selanjutnya. Karena tadi target itu kan tadi selain butuh evaluasi, secara berkala juga kita perlu ada apa ya, ada mungkin target yang diperbaharui karena balik lagi tadi kan target ketika kita lagi sendiri tuh, nanti misalnya ketika udah menikah pun targetnya juga beda lagi gitu dan seterusnya. Jadi intinya sih lebih ke evaluasi aja Kak. Jadi kenapa itu belum tercapai, mungkin kita boleh refleksikan diri lagi. Oh mungkin bisa jadi target itu nggak achievable gitu. Kalau kalau yang dulu kan ada yang SMART ya, target itu yang spesifik, measurable, dan lain sebagainya itu. Jadi ya. harus disesuaikan juga dengan kondisi dan kemampuan kita. Jadi jangan sampai target itu terlalu tinggi, tapi juga jangan juga terlalu rendah karena kita jadi demotivasi gitu kan. Ah kayak gampang dicapainya gitu. Jadi yang sesuai aja, yang sesuai sama kondisi kita saat itu gitu. Oke, Gitu. oke. Nah, biasanya nih Kak, kalau untuk soal kemapanan biasanya identik dengan ini otaknya laki-laki nih. Biasanya Hmm, kemapanan secara finansial biasanya itu kan identiknya adalah ini hal yang hmm, pertama kali dipikirkan oleh em, apa namanya laki-laki. hmm. Ini apakah memang kalau ditelik dari gender, apakah memang harus hanya diupayakan oleh mereka yang laki-laki atau sebenarnya ini perempuan juga sebenarnya eh, ibaratnya kayak perempuan tuh kayaknya nggak perlu ngoyo deh soal ini gitu. Jadi gimana kalau dilihat dari gendernya? Apakah memang harus kemapanan dari laki-laki aja atau sebenarnya ini hal yang nggak ada masalah, nggak ada hubungannya dengan gender gitu? Ya, ya. Ini mungkin kita terkait sama kemampuan finansial ya kak ya, lebih ke Ya, finansial ya. Oke, iya, ya memang kalau kenapa sih jadinya mungkin ini jadi partnya laki-laki karena ya nggak terlepas dari culture juga. hmm, Terus ya value mungkin ya di Indonesia kan umumnya memang ya dan agama dan lain sebagainya gitu kan memang eh, laki-laki itu adalah kepala rumah tangga gitu yang menafkahi keluarganya sehingga akhirnya itu menjadi perannya laki-laki. Nah balik oke, lagi ini sangat personal juga Kak. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang bukan perempuan nggak perlu ngoyo juga enggak, tapi juga hmm, sebenarnya ya tadi balik lagi gitu ya
ketika perempuan tersebut atau ketika orang tersebut, ya dia perempuan gitu ya, beranggapan bahwa oh ya paling tidak saya punya kestabilan aja deh gitu, saya punya penghasilan aja sendiri sehingga saya tidak menggantungkan sepenuhnya sama suami, atau sehingga nanti misalnya let's say suaminya tuh bisnis gitu ya, misalnya kalau terjadi apa-apa dengan bisnis calon suami saya, kita masih bisa settle, itu kan juga sebenarnya nggak masalah juga gitu ya. Tapi memang ada juga yang memang berpikiran bahwa oh ya saya nanti mau jadi ibu rumah tangga aja, mungkin lebih fokus mengurus rumah tangga. Saya mungkin akan mencari suami yang nanti bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga kami gitu ya, nggak perlu dibantu. Itu juga nggak ada yang salah gitu. Jadi sangat personal banget sih. Jadi kalau dibilang ini tugasnya laki-laki aja, enggak juga. Tapi kalau dibilang perempuan juga, apakah harus punya peran yang sama atau target yang sama dengan laki-laki, ya balik lagi tadi ya ke kondisinya dan personalnya. Dan itu memang tadinya emang harus dikomunikasikan juga tuh di awal sama calon pasangannya juga gitu. Bisa jadi si laki-lakinya beranggapan oh kita bareng-bareng gitu, tapi ternyata si calon istrinya beranggapan oh enggak sih, mau fokusnya sama keluarga, sama ngurus rumah tangga aja. Nah itu kan udah beda ya. Nah itu tuh kenapa harus disamakan dulu persepsinya di awal gitu, gitu Kak. Tapi kalau sepenuhnya tadi menjadi tanggung jawab laki-laki aja, ya balik lagi ke background juga ya, background value yang orang tersebut pegang gitu. Oke, oke. Nah, Kak, ini kalau misalnya ya udah kepalang menikah gitu kan, udah kepala, maksudnya udah ya menikah, terus kemudian akhirnya dengan kondisi yang memang sebelumnya itu mungkin secara finansial belum mapan, kemudian akhirnya menemukan konflik di tengah jalan karena setahu saya memang perceraian yang diakibatkan oleh finansial itu kayaknya top 3 deh, kayaknya yang 3 teratas gitu. Dan itu kayaknya terjadinya memang di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia aja. Apa yang harus dilakukan nih Kak? Karena kembali lagi mungkin ya pastinya kan ketika menikah perjalanan itu kan sangat panjang ya. Itu kan perjuangan yang sangat panjang, kalau bisa memang sampai sampai apa namanya, kematian gitu kan, sampai sudah dua-duanya memang sampai ajal gitu. Tapi kalau kemudian akhirnya ada terjadi di tengah jalan, apa yang harus dilakukan sih Kak? Balik lagi tadi ya, berarti mungkin sudah harus mengupayakan kembali komunikasi gitu ya, soal dan acceptance sih, penerimaan Kak. Kalau memang em, sama-sama masih ingin mempertahankan rumah tangganya, sama-sama ingin mau apa ya, walaupun tadi ada konflik, ada kendala terutama di finansial misalnya, tapi udah terlanjur nikah, itu dulu mungkin skip gitu ya, nggak diomongin, ya berarti saatnya sekarang untuk mengkomunikasikan sesuai dengan realita yang ada. Itu satu. Yang kedua tadi acceptance sih Kak, itu emang kelihatannya gampang ya menerima acceptance gitu ya, tapi prakteknya mungkin nggak segampang itu. Cuman kalau kita mengupayakan itu bisa gitu. Tadi balik lagi, kita perlu pastikan dulu nih apakah memang kita masih mau melanjutkan pernikahan itu atau gimana nih. Nah kalau masih melanjutkan berarti kan upaya-upaya tersebut perlu ditempuh. Terutama acceptance. Ketika kita sudah menerima kondisi yang sedang kita jalani, kita lebih apa ya, lebih ngejalaninnya tuh lebih baggage-nya tuh ya, baggage-nya tuh nggak sebesar kalau kita masih kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu, kenapa sih dia penghasilannya cuma segitu, kenapa dia nggak gitu-gitu. Jadi acceptance dulu, oh oke. Karena tadi ya ups and down juga kan, misalnya nih nggak menutup kemungkinan di awal pernikahan pasangannya udah settle nih gitu ya, mungkin dalam hal ini suaminya gitu ya, suaminya udah punya penghasilan tetap, terus rumah, dan tapi kan di perjalanan kita nggak pernah tahu ya, we never knows, anything can happen di dalam kehidupan. Nah itu Rezeki maka orang kita nggak tahu. betul. Jadi justru makanya kenapa perlunya ada komitmen itu tadi, komitmen, terus kesiapan juga psikologis, kesiapan mental, sehingga ketika hal-hal tersebut terjadi, kita masih bisa mengupayakannya bareng-bareng, kita bisa mengkomunikasikannya, kita bisa mencari solusi yang terbaik bareng-bareng. Kalau memang diperlukan juga jangan ragu untuk seeking professional help sih gitu. Misalnya
kita perlu ke konselor pernikahan kah atau psikolog gitu ya untuk bantu kita misalnya memetakan dulu nih di mana ya akar permasalahannya sehingga kita bisa bareng-bareng cari solusinya gitu. Gitu sih Kak. Jadi kalau memang masih mau diupayakan, jadi itu balik lagi juga ke tujuannya tadi ya si pasangan tersebut gitu, gitu Kak. Kira-kira. Karena tadi Mudah-mudahan Kak, dijawab ya. yes, kejawab. Aku cuma penasaran aja. Kalau misalnya tadi Kak Inti sempat singgung mengenai konseling, berarti memang em, kapan sih waktu yang tepat untuk konseling dengan psikolog gitu ya, atau dengan konselor terkait mengenai soal menghadapi terkaitan kemapanan ini? Maksud saya gini, apakah memang karena kan tadi yang Kak Inti bilang bahwa kemapanan itu yang penting adalah kemapanan emosionalnya. Ya, kemudian apakah memang harus diambilnya sebaiknya memang pranikah nih semuanya dilakukan sebelum menikah deh gitu, atau memang tapi setelah itu ya udah sama sekali nggak berobat jalan, jadi cuma pranikah aja udah itu selesai, atau memang seperti apa? Apakah memang kalau ada masalah aja baru seeking help, atau bahkan kayaknya saya bisa mengerjakan itu semua sendiri deh, kayaknya saya nggak perlu sama sekali ke psikolog gitu. Iya, iya. Idealnya memang itu ya Kak, dilakukan ketika persiapan pernikahan tadi. Karena untuk preventif gitu kan, untuk mencegah hal-hal yang nantinya mungkin akan menjadi konflik yang besar atau menjadi konflik yang tidak tertangani gitu ya. Idealnya memang sebelum menikah itu bisa konsul dulu. Tapi sebenarnya ke psikolog itu kan ada dua ya, memang ada masalah atau butuh bantuan pihak netral yang bisa membantu memetakan masalah atau check up. Jadi kayak ke dokter aja gitu Kak. Mungkin nggak perlu harus nunggu masalah yang besar gitu ya, tapi mungkin secara berkala atau sama pasangan gitu ya bisa check up aja. Premarital check up kan sekarang juga udah banyak ya, marital check up gitu ya, marriage check up. Jadi pernikahannya di apa ya, dilihat nih kondisinya gitu, apa challenge-challenge apa, karena kan pasti kan setiap pernikahan ada challenge-nya gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu nunggu masalah yang besar juga, itu bisa dilakukan untuk konsul gitu. Jadi karena untuk check up kayak kita ke dokter gitu kan untuk tahu nih kondisi pernikahan kita ini gimana sih gitu ya, atau mungkin ada walaupun misalnya komunikasinya baik atau selama ini terjalin komunikasi yang baik, tapi mungkin ada hal-hal yang selama ini mungkin miss atau mungkin belum terkomunikasikan atau apa, itu sebenarnya boleh aja. Pada saat ada masalah pun ya tadi kan sebenarnya ke psikolog itu bukan mencari solusi, bukan psikolog yang mencarikan solusinya, tapi psikolog itu membantu untuk tadi kita lebih bisa memetakan permasalahan kita sehingga kita bisa cari solusi bareng-bareng, dapat insight-nya gitu, dapat insight ya, insight psikologi. Iya, dapat insight. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan insight sendiri itu lebih works gitu ya, lebih motivasinya lebih besar untuk berubah gitu atau untuk memperbaiki sesuatu karena itu datang dari diri kita sendiri gitu. Nah, di situ butuh bantuan profesionalnya, mungkin psikolognya perannya lebih di situ gitu. Gitu sih Kak. Jadi kalau dibilang kapan ya tadi nggak perlu nunggu masalah besar pun sebenarnya perlu juga untuk check up tentang pernikahannya gitu. Oke. Sip. Satu pertanyaan lagi Kak. Sebelumnya aku membacakan pertanyaan. Ya. Kalau misalnya sekarang kan udah era sosial media ya Kak ya. Kita itu lebih tendensinya itu selalu melihat semua itu kan sekarang ada Forbes 30 before 30, pokoknya yang intinya semua tuh kayaknya flexing gitu kan. Kemapanan tuh sekarang tuh kayaknya udah anak muda tuh udah bisa menghasilkan uang yang banyak sekali gitu kan. Itu yang diperlihatkan di media sosial, dan itu yang sehari-hari memang kita asup secara nggak sadar mungkinnya dari semua konten-konten yang kita lihat. Nah itu kalau Kak Inti lihat fenomenanya seperti apa sih Kak? Kalau dikaitkan dengan para calon pengantin zaman sekarang gitu, mereka tuh isunya kalau mungkin ada di yang Kak Inti temukan gitu ya di klien-klien Kak Inti, apa sih kekhawatiran paling besar yang calon pasangan zaman sekarang pikirkan tuh Kak? Ya, tentu
pasti exposure sosial media itu sangat besar ya. Jadi yang perlu kita sadari itu kan sebenarnya sosial media tentu orang akan posting yang bagus-bagus gitu ya. Sangat jarang atau bahkan mungkin tidak terjadi ketika uh, ada hal yang jelek atau yang buruk menimpa kita terus kita posting. Mesti kan kayak tadi, terutama kalau kita juga suka lihat ada couple goals gitu. Couple Betul. goals. Terus kadang-kadang nih kalau misalnya si couple goals itu akhirnya berkonflik atau putus atau Ya, bercerai, itu tuh jadi ikut sedih gitu, ikut terlarut gitu ya karena ketahuan selama ini banget. betul melihat itu sebagai couple goals. Sebenarnya gini sih, kita perlu memfilter aja gitu. Kalau itu permasalahan yang terjadi sih itu sih Kak, terutama ya tadi ya standar pernikahan kayak misalnya kan suka banyak tuh artikel-artikel yang suami yang ideal tuh gini atau istri yang ideal gini gitu ya atau kayak couple goals tadi misalnya ditunjukin tuh wah suaminya suka kasih surprise pas ulang tahun atau apa terus akhirnya kita jadi Yes. membandingkan sama pasangan kita gitu itu kan biasanya juga terjadi seperti itu atau ya tadi dari segi finansial misalnya oh dia masih muda anaknya masih kecil tapi rumahnya udah wah gitu ya. Nah itu tuh bisa bisa sedikit banyak mempengaruhi. Tapi tentu kita sebagai pribadi dewasa yang harus sudah bisa memfilter sih gitu. Mana yang memang bisa kita jadikan inspirasi atau motivasi, mana yang memang eh, itu ya setiap orang kan punya struggle-nya masing-masing. Kita kan nggak pernah tahu ya ketika ya mungkin memang benar sih couples goals tersebut punya hubungan yang baik gitu ya sama pasangannya. Tapi kan untuk sampai ke titik itu tentu dia mengupayakan kan. Tentu ada strugglingnya juga, tentu ada konfliknya juga, tentu ada challenge-nya juga. Itu yang perlu kita ingat gitu. Kalau saya suka bilang ke remaja-remaja gitu ya, sekeren-kerennya idola kamu yang ada di sosial media atau sekeren-kerennya tokoh apa ya? Kalau ada kadang-kadang anak-anak remaja sukanya sama anime gitu ya atau K-pop, K-pop sekeren-kerennya dia cuma manusia yang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Begitupun kamu gitu. Semua orang di dunia ini tuh balance ada kelebihan dan kekurangan. Sama pernikahan pun seperti itu, pasangan pun seperti itu. Kalau kita lihat dia yang bagus-bagusnya aja, kan yang strugglingnya, challenge-nya, mungkin konflik-konfliknya nggak ditunjukin, kita kan nggak tahu ya, gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk, jadi selalu ingat bahwa itu tuh perlu diupayakan sebenarnya. Kita bisa jadikan itu inspirasi, tapi jadikan itu untuk apa ya, motivasi kita untuk mengupayakan yang terbaik aja di Ya, ya, pernikahan kita, gitu, ya, gitu ya. Kak. Kayak memang zaman sekarang tuh kita sebagai konsumen sosial media itu memang harus tadi ya, Ya. betul kayak yang dibilang memang harus punya kedewasaan gitu, harus punya filter yang Mhm. kita nggak bisa menelan itu bulat-bulat gitu dan kayaknya itu memang yang harus kita latih deh di Yes. alam sadar dan bawah sadar kita mungkin ya bahwa ini yang kita lihat ini bukan realitanya dan mungkin yang kita lihat hanya bukan apa ya bukan bigger picture-nya gitu mungkin hanya kalau dari rumah kita mungkin cuma lihat bagian jendelanya gitu kan nggak Betul, keseluruhannya. betul. Oke, nah ini Kak ada pertanyaan nih dari Bukenip. Kalau yang makan ceweknya, apa rentan jadi masalah pas nikah nanti? Gimana? Oke, kalau yang makan ceweknya apa rentan jadi masalah? Tadi ya balik lagi, tergantung apakah itu menjadi masalah untuk pasangannya di awal gitu. Kita perlu cek loh, misalnya hmm, value-nya dia tentang peran suami istri itu gimana sih gitu ya. Karena ada juga kok suami-suami atau pasangan yang nggak masalah, justru malah senang ketika pasangannya bisa berkembang gitu, Ya, bisa punya aktualisasi diri yang lebih baik gitu ya. Malah mungkin mendukung. Kadang-kadang ada suami-suami justru malah motivasi yang dia tahu misalnya potensi istrinya gitu ya atau apa pasangannya itu jauh lebih besar dibanding kondisinya saat ini justru malah ngedorong gitu jadi balik lagi itu yang perlu dikomunikasikan dulu bisa menjadi masalah tapi bisa juga jadi nggak masalah gitu jadi ada dua kemungkinan sebenarnya ya, selama tadi kita juga perlu ingat peran-peran kita misalnya
oke lah tadi udah makan duluan gitu ya, tapi kan kita juga punya peran yang lain ya, sebagai istri, sebagai pasangan dan lain-lain gitu ya. Selama peran-peran kita yang lain juga bisa kita jalankan dengan baik, aku rasa sih itu bukan jadi masalah yang besar ya, kalau memang si pasangannya juga tidak menjadikan itu masalah, sebuah masalah gitu. Ya. Berarti kembali Belum lagi dijawab ya? soal komunikasi ya Kak ya. Komunikasi semuanya itu harus diobrolin Ya, sebenarnya gitu. betul, betul. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Jayat 7 dan semakin mapan emosinya malah cenderung ragu untuk menikah ya malahan. Benar atau salah? Karena mapan finansial sedang emosi belum mapan kan percuma ya gitu. Jadi malah dia merasa bahwa ini Kak Jaya semakin mapan malah semakin ragu untuk menikah gitu Kak. Bener nggak nih sebenarnya perasaan seperti ini? Kalau semakin ragu untuk menikah artinya belum mapan sih gitu. Berarti ada kekhawatiran kan, ada kecemasan tertentu justru gitu. Jangan-jangan yang perlu dibenahi tadi dievaluasi jadi aja persepsinya tentang pasangan yang ideal tuh gimana, terus pernikahan yang ingin dicapai itu yang seperti apa gitu. Selama tadi kalau harusnya sih kalau udah punya kematangan emosional yang baik, keraguan atau kecemasan itu bisa diminimalisir sih gitu. Akhirnya jadi ragu, akhirnya jadi cemas, berarti ya tadi masih ada something nih, masih ada isu yang belum selesai gitu. Gitu sih Kak mungkin ya. Oke, dan itu kembali lagi mungkin harus apa namanya supaya tahu sebenarnya permasalahannya apa ya mungkin ya harus konseling gitu ya, harus digali sebenarnya masalahnya di mana. Benar, benar gitu. Apakah Ya kalau mungkin punya trauma-trauma gitu ya kayak maksudnya ya? bisa jadi, bisa jadi. Atau tadi misalnya, oh mungkin kebayangnya gini sih semakin mapan jadi em, apa ya? Jadi pengen yang ideal banget gitu kali ya. Jadi karena ngerasa, oh saya udah sampai titik ini, saya udah em, apa secara personal sama secara misalnya finansial saya sudah siap, saya sudah lebih baik. Ya saya mengharapkan misalnya pasangan yang juga baik gitu, misalnya. Jadi akhirnya khawatir gitu. Jadi sebenarnya kekhawatirannya itu sih kecemasan itu yang perlu digali lagi gitu. Itu yang menjadikan itu tertrigger tuh apa gitu. Itu yang perlu digali lagi sih gitu. Oke, oke. Sip. Oke Kak, itu kayaknya pertanyaan terakhir dari sesi Instagram Live kita malam hari ini. eh ini juga udah jam 8 lewat. Ya Tapi kan kita tadi kita memang mau mulainya juga kan, oh ada kendala ya. Nggak apa-apa. 8 lah kira-kira. Jadi nggak apa-apa, tapi memang udah cukup malam juga. Ya. Sejauh ini sih kalau yang saya bisa tangkap dari obrolan kita, em, intinya ada dua ya Kak yang penting ya terkait mapan. Tadi kan kalau Kak Hinti bilang bahwa mapan secara sempit ngomongin finansial, tapi secara luasnya itu bukan hanya ngomongin finansial, tapi kesiapan emosional. Nah mungkin dari Kak Indi ada nggak pesan-pesan terakhir gitu ya, yang mau disampaikan kepada kita fam semua di luar sana terkait masalah kemapanan, obrolan kita malam ini lah gitu. Ada nggak? Ya paling itu sih tadi kembali lagi kita perlu clear dulu di awal dengan calon pasangan kita gitu ya, kita perlu komunikasikan mau tadi ya mau kondisinya mapan secara finansial sebelum nikah atau nikah dulu baru bersama-sama mengupayakan kemapanan finansial, itu perlu dikomunikasikan dulu sehingga itu bisa meminimalisir konflik yang nantinya mungkin terjadi ketika sudah menikah. Lalu yang perlu diingat juga kemapanan itu tidak hanya seputar finansial, tapi justru yang lebih perlu disiapkan adalah tadi ya kemapanan secara emosional, kematangan secara personalnya dulu gitu, baru kita bisa menjalin relationship yang lebih baik dengan orang lain gitu kira-kira Kak Sasha. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak Kak Inti obrolannya seru banget. Aku jadi tercerahkan. Tadinya kayak merasa kayaknya aku harus pilih salah satu deh. Cuman setelah ngobrol aku jadi oke, ternyata ini bukan satu hal yang harus dipilih sebenarnya gitu. Malahan ada hal yang karena yang mungkin yang selama ini orang-orang banyak pahami mapan itu
secara sempit cuma dibahas soal finansial gitu. Tapi setelah ngobrol, oh ternyata enggak ya gitu. Malahan ada hal yang lebih krusial lagi yang harus dipersiapkan, yaitu kesiapan Yes. emosional gitu kan. Oke, Gitu. sip. Keren banget. Thank you banget Kak Terima Inti kasih obrolannya. Kak Sasha. Udah Aku berbagi. doakan semoga akun Instagramnya Insight Psikologi bisa kembali. Mohon doanya juga ya untuk yang hari ini Ya, join. kalau Semoga enggak ya bisa berarti harus berjalan. buat akun baru ya nggak apa-apa. Invite Ya, gitu. Ya mau nggak demi mau. itu. Kita masih upayakan dulu sih yang lama bisa Yes. kembali lagi. Amin, Oke. amin. Oke, Amin. dan buat teman-teman semua yang kita fam yang udah join, sobat Insight yang sudah join, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus follow demi kita _ID dan juga nanti kalau misalnya Instagram sudah pulih, silakan follow juga Insight Ya. Psikologi. Untuk tanya-tanya bisa buka di website insightpsikologi.com dan juga untuk layanan psikologinya, dan kemudian kalau untuk belajar silahkan teman-teman buka demikita.id. Di situ kami punya banyak kelas-kelas untuk persiapan pernikahan, dari berdamai dengan diri sampai mengenai romantika rumah tangga, komunikasi pasangan. Oke, sip. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak untuk waktunya Kak Yenti. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada kesalahan. Sama-sama Kak. Oke, see you. Selamat malam semua. Selamat malam. Sehat-sehat. Sehat juga.